Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita masih belajar mengenai prakarya dengan tema rekayasa. Nah, di sini saya akan meng-share mengenai materi prakarya rekayasa tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, seperti biasa, sebelum ke materi, kita lihat dulu yuk peta materinya. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, yang pertama kita akan mengenal istilah teknologi. Nah, yang kedua, di sini juga kita akan mengetahui mengenai teknologi konstruksi. Nah, yang ketiga yaitu membuat produk konstruksi miniatur rumah. Nah, sebelum ke pembahasannya, kira-kira apakah yang terlintas dalam benakmu ketika mendengar kata teknologi? Tentu kamu akan membayangkan bahwa teknologi adalah suatu hal yang membantu mempermudah kehidupanmu seperti telepon, handphone, internet, dan laptop. Tentunya, berbagai teknologi itu tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada saat ini, kehidupan manusia memang tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi. Teknologi yang ada pada saat ini diciptakan oleh manusia berdasarkan akal dan pikirannya. Akal dan pikiran tersebut merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas akal dan pikiran yang diberikannya, sehingga manusia dapat menciptakan berbagai macam teknologi seperti yang ada pada saat ini. Nah, teman-teman, langsung aja ke pembahasannya ya. Nah, di pembahasan yang pertama di sini kita akan mengenal istilah teknologi. Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari teknologi itu sendiri dan bagaimana perkembangan teknologi. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Nah, di zaman yang modern ini, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Dari orang tua hingga anak muda, para ahli hingga orang awam menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Bahkan, petani yang bekerja di ladang pun menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya. Contohnya adalah penggunaan traktor mesin. Traktor mesin dinilai lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan bajak yang ditarik oleh seekor kerbau. Dan teknologi yang ada pada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat, dan terus-menerus hingga kini. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga sangat rumit. Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi handphone pertama kali dengan teknologi handphone yang ada pada saat ini. Sungguh sangat berbeda. Handphone pertama kali hanyalah sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks. Tapi kini handphone tidak hanya dapat digunakan mengirimkan pesan, tetapi dapat digunakan untuk mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik.
Nah, adapun perkembangan teknologi saat ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan atas seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dari setiap aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai penerus bangsa sudah selayaknya berusaha mengembangkan teknologi hasil bangsa sendiri agar negara Indonesia menjadi lebih maju. Baik, yang kedua yaitu jenis-jenis teknologi. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini. Yang pertama yaitu teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Beberapa contoh teknologi peralatan rumah tangga yang ada saat ini adalah lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. Kemudian yang kedua yaitu teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Beberapa contoh teknologi produksi yaitu mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Oke, next yang ketiga yaitu teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contoh teknologi transportasi adalah sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Selanjutnya yang keempat yaitu teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contoh teknologi komunikasi adalah radio, televisi, telepon, dan internet. Dan yang terakhir yaitu ada teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan, sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Baik, selanjutnya yaitu teknologi konstruksi. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar lebih fokus tentang teknologi konstruksi, mulai dari perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. Nah, baik, yang pertama kita lihat dulu yuk perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Kemudian, karena ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, pada akhirnya manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Misalnya, dahulu sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tetapi, saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia
telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Karena tembok dianggap lebih kukuh dan lebih kuat. Nah, saat ini telah banyak bahan bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi konstruksi tidak hanya terlihat dari bahan-bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan untuk membuat produk konstruksi pun semakin berkembang pesat. Dulu, alat-alat yang digunakan untuk membuat bangunan konstruksi masih bersifat sederhana, sehingga membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama. Namun, kini telah banyak alat-alat pertukangan berteknologi canggih sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan konstruksi. Misalnya, dahulu kegiatan pencampuran semen dengan bahan lainnya hanya dapat mengandalkan usaha manusia. Tetapi kini kegiatan tersebut dapat dibantu dengan sebuah alat yang dinamakan molen. Alat ini menggunakan teknologi mesin sehingga dapat mencampur adonan semen sampai 50 kilo. Hal ini tentunya dapat membantu manusia untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaannya. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis proyek konstruksi. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis. Nah, jenis yang pertama yaitu proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara pribadi maupun massal. Namun, biasanya khusus untuk proyek perumahan dilakukan secara massal atau serempak dengan penyediaan sarana penunjang. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Kemudian yang kedua yaitu proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan pembangunan setempat. Kemudian yang ketiga yaitu proyek konstruksi teknik sipil. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owner biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat atau tingkat nasional atau pemerintah daerah atau yaitu kabupaten atau kota. Pada pengerjaan proyek ini, elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak atau non-profit dan mengutamakan pelayanan masyarakat atau public service. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain yaitu proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Oke, next. Yang keempat yaitu proyek konstruksi bangunan industri. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca,
Pada saat ini tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu juga, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta. Baik, yang selanjutnya yaitu membuat produk konstruksi miniatur rumah. Dalam membuat sebuah produk konstruksi miniatur rumah, hal yang terlebih dahulu diperhatikan adalah mengenal bagian-bagian dasar sebuah rumah. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi bahan, alat, serta teknik pembuatan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah konstruksi miniatur rumah. Selain itu, barulah membuat sebuah konstruksi miniatur rumah dengan memerhatikan prosedur pembuatan dan keselamatan kerja serta potensi yang ada di lingkungan sekitarmu. Baik, langsung saja yang pertama yaitu mengenal bagian-bagian dasar rumah. Rumah merupakan salah satu tempat tinggal yang digunakan manusia untuk berlindung dari pengaruh cuaca ataupun beristirahat dari aktivitas yang dilakukan di luar. Pada umumnya, sebuah rumah memiliki 3 bagian dasar yang harus selalu ada untuk bisa disebut rumah. Bagian-bagian tersebut diantaranya yang pertama yaitu bagian bawah atau dasar. Jadi bagian ini terletak di bagian bawah atau disebut juga lantai. Lantai sebuah rumah dapat terbuat dari berbagai macam jenis bahan seperti tanah, keramik, kayu, dan lain-lain. Hal ini tergantung pada keinginan para pemilik rumah. Kemudian yang kedua yaitu bagian tengah atau ruangan rumah. Bagian ini terletak di bagian tengah. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan atau kamar. Nah, idealnya sebuah rumah memiliki 5 ruangan utama, yaitu ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian atas atau penutup rumah. Layaknya seperti helm yang melindungi kepala kita dari segala benturan, model dan bahan bagian atas rumah harus kuat dan kokoh. Fungsinya untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya, menahan radiasi panas berlebih, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Dan bagian atas sebuah rumah biasanya terdiri dari atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola. Oke, kita lanjut yaitu ke yang kedua, mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu alat. Nah, berikut ini adalah beberapa alat yang dapat digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah. Nah, yang pertama yaitu penggaris, yang kedua gunting, yang ketiga cutter, dan yang keempat kuas. Nah, selanjutnya untuk bahan utama yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah, diantara yang pertama yaitu polistirena atau styrofoam, yang kedua yaitu korek api, yang ketiga stik es krim, yang keempat kardus, yang kelima triplek, dan yang keenam perekat. Nah, baik, selanjutnya yang ketiga yaitu belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambungkan atau menggabungkan 2 buah benda atau lebih. Ada 2 jenis sambungan yang dikenal secara umum. Kedua jenis tersebut yaitu sambungan tetap dan yang kedua sambungan tidak tetap. Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contoh sambungan ini adalah sambungan dengan paku keling dan sambungan las. Kemudian yang kedua yaitu sambungan tidak tetap. Jadi sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya sambungan mur baut atau ulir,
dan sambungan pasak. Kemudian yang keempat yaitu membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat miniatur rumah adalah membuat rancangan terlebih dahulu. Nah, rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Rancangan yang kamu buat pada tahap ini meliputi rancangan bentuk atau sketsa dan rancangan pembuatan. Nah, yang pertama yaitu rancangan bentuk atau sketsa. Kemudian yang kedua itu rancangan proses pembuatan. Nah, next yang kelima yaitu membuat konstruksi miniatur rumah.